Wilayah Boyolali di Jawa Tengah memang kaya akan peninggalan sejarah yang beragam, mulai dari masa Hindu-Buddha, era Islam, era kolonial Belanda, hingga peninggalan masa Keraton Surakarta. Kekayaan sejarah ini didukung oleh lokasinya yang berada di lereng Merapi Merbabu, yang secara historis menjadi area pemukiman kuno. Desa Candirejo yang terletak di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan peninggalan masa kerajaan kuno Hindu-Buddha atau masa klasik hingga era kolonial Belanda. Nama Candirejo sendiri merujuk pada keberadaan struktur bangunan candi di wilayah tersebut. Nama Candi Rejo berasal dari kata candi dan rejo dalam bahasa Jawa yang berarti ramai atau makmur. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya struktur bangunan yang menyerupai candi, khususnya di wilayah Dukuh Candi. Menurut penuturan sesepuh setempat, wilayah ini dahulunya merupakan tempat persinggahan yang ramai, seringkali digunakan sebagai lokasi rapat atau pertemuan. Terutama oleh masyarakat dari Jatinom sehingga disebut Rejo. Komponen reruntuhan candi seperti yoni dan batu-batu candi ditemukan tersebar di wilayah tersebut, termasuk di area yang dulunya merupakan pasar Candi Rejo. Desa Candi Rejo berada di kawasan Pengging, wilayah yang syarat sejarah peninggalan kerajaan Mataram kuno dan populer dengan legenda Bandung Bondowoso. Kawasan ini juga merupakan pusat ziarah karena tidak jauh dari sana terdapat kompleks makam pujangga besar Raden Ngabehi Yasadipura I dan II di belakang Masjid Cipta Mulia. Pusat keramaian di desa ini dulu ditandai dengan adanya Pasar Candi Rejo yang kini telah direlokasi oleh Pemkab Boyolali. Lokasi bekas Pasar Candi Rejo saat ini dikembangkan sebagai area publik mengingat nilai sejarahnya sebagai lokasi situs candi. Pasar Candi Rejo Pengging Banyudono memang sudah direlokasi ke lokasi baru yakni di kawasan Cagar Budaya Pipo, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono. Namun ada satu bangunan yang dibiarkan tetap ada dan sama sekali tidak dipindah dari tempat aslinya yang dulunya berada di tengah Pasar Pengging lama. Yaitu sebuah yoni, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Pemkab Boyolali telah memberikan kode nomor inventaris pada 7 yoni dan lingga yang berada di kawasan bekas Pasar Lama Pengging, Banyudono, Boyolali. Terdapat 7 buah artefak, masing-masing sudah didata yaitu sebuah yoni, 2 buah balok batu, sebuah yoni, 1 buah fragmen batu, 1 fragmen balok batu, dan 1 buah batu bulat yang diduga merupakan umpak. Artefak tersebut saat ini sudah diberi atap peneduh agar lebih terjaga dan berada di tengah taman alun-alun Pengging. Adanya temuan artefak ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa di tempat ini pernah berdiri bangunan candi diperkirakan era Mataram kuno. Adanya 2 temuan yoni kemungkinan besar bangunan yang pernah berdiri di sini tidak hanya satu bangunan candi saja, kemungkinan besar merupakan kompleks candi yang terdiri dari sebuah candi induk dan candi perwara. Yoni adalah simbol feminin sakral dalam Hinduisme yang melambangkan Dewi Shakti, kekuatan penciptaan, rahim kosmik, dan sumber kehidupan. Sering digambarkan dalam bentuk vulva dan dipuja bersama lingga yang merupakan simbol Dewa Siwa untuk melambangkan penyatuan prinsip maskulin dan feminin, kesuburan dan regenerasi alam semesta. Secara harfiah,
Yoni dalam bahasa Sanskerta berarti vagina atau alat kelamin perempuan, tetapi maknanya meluas ke konsep asal atau sumber. Penemuan yoni di berbagai situs di Indonesia, terutama di Jawa, menunjukkan penyebaran agama Hindu dan menjadi cagar budaya yang edukatif. Temuan artefak serupa juga ditemukan di kawasan pemandian, tepatnya di Umbul Dudo. Berbeda dengan yang ada di alun-alun, yoni di Umbul Dudo berada di dasar air. Pengunjung yang masuk ke area Umbul Dudo dapat melihat artefak ini jika mengamati dari permukaan air. Sebaran artefak seperti yoni ini menegaskan bahwa Pengging dulunya adalah wilayah bumi suci yang dipenuhi tempat peribadatan pada masa kejayaan Kerajaan Pengging. Diperkirakan masa kejayaan peradaban di situs ini berlangsung hingga pada akhir abad ke-15. Pada abad ke-15, peradaban sudah mulai meredup, meski kejayaan kerajaannya telah berlalu, aura sakral kawasan Pengging masih sangat terasa hingga saat ini. Keraton Surakarta dan masyarakat setempat masih aktif melakukan ritual penghormatan terhadap leluhur atau nguri-uri di kawasan ini. Selain situs Candi, Pengging juga menjadi tempat peristirahatan terakhir tokoh-tokoh besar dalam sejarah Mataram Islam, misalnya Pujangga Keraton Yosodipuro I dan Yosodipuro II yang dimakamkan di belakang Masjid Ciptomulyo. Selain itu juga ada makam dari Ki Ageng Kebo Kenongo, ayah dari Joko Tingkir atau Raja Pajang, serta makam Prabu Srima Kurung Handayaningrat yang merupakan Raja Pengging terakhir. Maka di wilayah Pengging ini adalah wilayah sakral dan sampai sekarang masih diuri-uri oleh keraton. Demikianlah ulasan tentang situs Candi Rejo Alun-Alun Pengging. Semoga menambah wawasan dan mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.